John Locke tidak setuju dengan itu, bahkan dia mengkritik tentang kerajaan itu yang kekuasaannya bersifat turun-temurun. Justru bagi John Locke, seperti dituangkan dalam bukunya itu, halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya di IRC 13 channel. Nah teman-teman, pada video ini saya punya segmen tentang The Great Thinker, yaitu tentang tokoh-tokoh pemikir baik dalam bidang politik maupun bidang yang lainnya. Nah, dulu saya pernah membuat video tentang Thomas Hobbes, ya salah seorang pemikir politik dari Inggris, ya, yang terkenal dengan Leviathannya. Nah, pada video ini saya akan memaparkan pemikir lain yang juga dari Inggris, yaitu setelah Thomas Hobbes, yaitu John Locke. Nah, John Locke ini hidup pada tahun atau berkisar dari tahun 1632 sampai 1704 atau abad ke-17 Masehi. Nah, John Locke adalah seorang filosof, tapi dalam video ini saya lebih fokus kepada pemikiran politiknya. Seperti halnya pada pembahasan tentang Hobbes, saya juga membahas tentang pemikiran politiknya. Nah, teman-teman sekalian, sebetulnya ada banyak ya karya-karya John Locke, tetapi yang akan saya ungkap di sini adalah karyanya yang sangat terkenal di bidang politik, yaitu Treatise on Government. Jadi buku tentang pemerintahan. Nah, kalau kita lihat, John Locke ini adalah seorang pemikir politik yang bisa disebut dekat dengan demokrasi. Ya. Karena itu pemikirannya juga banyak diadopsi ke dalam konstitusi-konstitusi seperti Inggris, juga bagian Prancis ya. Nah, dalam konteks pemikiran politik, John Locke misalnya dalam bukunya Treatise on Government itu dikenal sebagai pengkritik teori tentang divine origin. Ya, ini berkaitan dengan kerajaan ya, sistem turun-temurun. Seperti kita ketahui bahwa dalam teori asal-usul negara, teori yang pertama menyebutkan adalah divine origin, bahwa kekuasaan itu asalnya dari Tuhan. Jadi Tuhanlah yang mewariskan kekuasaan itu dan menunjuk kepada orang yang mendapatkannya, dan itu adalah raja. Karena itu raja adalah representasi Tuhan. Maka raja adalah orang suci, punya kedaulatan ketuhanan. Itu ya. Nah, John Locke tidak setuju dengan itu, bahkan dia mengkritik tentang kerajaan itu yang kekuasaannya bersifat turun-temurun. Justru bagi John Locke, seperti dituangkan dalam bukunya itu, bahwa kekuasaan itu merupakan hasil kesepakatan. Nah, inilah yang kemudian memunculkan teori kontrak sosial. Nah, John Locke kan salah satu orang yang juga berbicara tentang kontrak sosial. Hobbes juga sama bicara kontrak sosial, tapi Hobbes menyebut kontrak sosial itu tetap melanggengkan kekuasaan raja atau pemerintahan. Hobbes mengatakan meskipun ada kontrak sosial, tapi penguasa, ya, raja atau apapun namanya ya, tidak terikat oleh kontrak tersebut. Jadi dia posisinya di atas. Nah, John Locke mengatakan bahwa kesepakatan atau kontrak sosial itu juga mengikat
pemerintah, jadi mengikat siapa saja. Jadi semua terikat oleh kontrak sosial itu, termasuk pemerintahan. Karena itu semuanya harus berkomitmen untuk melaksanakan kesepakatan tersebut, melaksanakan kontrak sosial tersebut. Jadi beda dengan Hobbes ya. Jadi kalau Hobbes, pemerintah itu tidak terikat oleh kesepakatan, oleh kontrak. Menurut John Locke, pemerintah juga terikat oleh kontrak tersebut. Karena itu pemerintah tidak bisa kemudian sewenang-wenang, ya, tidak bisa berbuat semaunya, karena ada aturan yang membatasi, yaitu kontrak sosial tersebut. Nah, dan ini tentu saja yang terjadi di dunia demokrasi kan, bahwa pemerintah juga terikat ya, dengan semua aturan, semua kesepakatan. Teman-teman sekalian, demikian penjelasan singkat tentang John Locke. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Sampai bertemu kembali di video berikutnya. Salam semangat.